kalian mau bertanya, tapi gak apa-apa, please diinterupsi di tengah jalan. 7 ancaman kompetitif. Riko, kamu nggak ikut ya video call minggu lalu ya? Itu video call minggu lalu terkait 7 ancaman kompetitif. Kemarin sudah dijelaskan. Silakan Niko boleh tanya teman-temannya yang udah mengerti atau boleh baca materinya karena kemarin udah dijelaskan. Miss, bukannya sel site disuruh milih satu. Oh, enggak, pilih salah satu. Jadi kamu mau sell side, kalau sell side ya kamu jelasin jabarin semuanya tentang sell side. Kalau kamu pilih buy side, berarti kamu jabarin semuanya tentang buy side gitu. Kalau udah ke-upload tugas atau UTS nih Valen yang udah di-upload. Oh, UTS, kamu bisa timpa lagi nggak apa-apa. Nanti yang diambil adalah file yang terbaru. Miss, Jadi nanti mau tanya, kalau misalnya kita bikin food truck gitu, itu masih bisa masuk ke F&B kan? sorry, bikin apa? Food apa tadi? Gak jelas suaranya. Maaf, maaf. Food truck gitu, Oh, masuk kok. food truck. Ya, masuk. Jadi makanan yang dijual di mobil kan, maksud kamu kan? Kasih. Iya. Oke deh, kita ke materi ya. Iya. Hari hari ini kita akan belajar tentang ada yang udah baca materinya belum? Ada yang sudah baca materinya? Pasti belum. Oke, sudah keganti slide-nya? Udah, Miss. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar terkait tentang supply chain and demand. Oke. Sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan atau memberikan pendapat terkait apa itu supply chain? Oke, Miss kasih poin lagi. Kalah nggak apa-apa ya, yang penting berani ngomong. Apa itu supply chain? Ini tanggal 1 Oktober. Oke. Ada yang bisa menjelaskan atau bisa memberikan pendapat? Apa sih itu supply chain? Saya Miss. Oke, siapa namamu? Nim dulu. Erika, nimnya berapa? 12/2014. 2014. Iya. 12/2014. Oke. Iya. Yesika ya? Erika, Oh, Erika. Erika. Erica. K, pakai K. Oh, pakai Kak. Oke. Apa itu Erika? Supply chain itu pemasokan rantaian. Halo? Keputus ya? Apa nyambung nih? Halo, Erika? Halo Miss, Iya, dengar gak Miss? iya, ini baru nyambung. Tadi nggak ada suaranya. Iya, iya. Kenapa tuh? Apa itu supply chain? Pemasokan rantaian Miss. Pemasokan. Bisa dijelasin nggak? Maksudnya pemasokan rantaian yang dimaksud tuh kayak gimana, Erika? Eh, Bentar Miss, kemarin aku ada rangkum, aku taruh di Word, tapi sekarang aku lagi nyari, gak ada. Waduh, oke, oke, oke. Gak apa-apa, dicari dulu aja. Yang sepengetahuannya Erika aja. Eh, Kalau yang aku tahu satunya demand itu permintaan. Mm-mm.
Apalagi Erika? Oh, supply chain, manajemen, Mm-mm. rantaian pasokan. Yang pada dasarnya itu optimalisasi aliran materi dan arus informasi yang terkait serta terlibat dengan operasi organisasi. Oke, sip. Oke, thank you ya si Erika udah lumayan bisa menggambarkan itu apa itu supply chain. Oke, tapi Miss jelasin lagi ya. Thank you Erika. Ya, Miss. Oke. Nah, kita hari ini akan melihat apa itu supply chain. Nah, kalau kalian kalau menjelaskan ya, eh chain itu kan rantai. Supply itu berarti kan kita mensuplai, berarti ada rantai pasokan lah gitu ya, mau masuk gitu. Nah, kita akan lihat materi hari ini, kita akan belajar ini. Apa itu supply chain? Nah, supply chain itu diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan peranan teknologi dalam mengelola efisiensi supply chain dan value chain. Nah, ini value chain eh, salah satu bagian dari UTS kalian. Nah, di dalam UTS ini, kalau dilihat ya, materinya itu yang pertama adalah introduction. Introduction itu adalah kita menjelaskan apa itu supply chain. Terus materi yang kedua itu supply chain management dan e-procurement. Terus yang ketiga itu fokus pada value chain. Yang keempat option untuk restruktur supply chain. Yang kelima supply chain management dan implementasi. Yang keenam goal setting dan performance management untuk IESCM. Nah, mantap. Supply chain management itu merupakan suatu hal yang sifatnya esensial nih dan dioptimasi termasuk di dalamnya ketika kita ngomong arus material dan asosiasi dari informasi itu di dalamnya ada organisasi performance. Nah, kalau kita lihat lagi untuk mengelola alur itu, digital business aplikasi itu pada saat ini sangat esensial nih. Nah, pada chapter ini kita akan belajar bagaimana mengcover dari e-procurement. Jadi e-procurement ini salah satu bagian dari supply chain pengadaan ya. Jadi kalau kalian misalnya beli barang atau apa, biasanya dalam satu perusahaan itu ada staff yang namanya staff procurement. Jadi dia yang membeli, mengelola apa namanya barang yang masuk, barang yang keluar itu masuknya di procurement. Nah, e-procurement itu adalah electronic integration. Jadi segala sesuatu kalau procurement biasa kan itu merupakan pengadaan tuh hanya beli barang. Tapi kalau ketika kita tambahkan i di kata depannya itu berarti sudah merupakan sifatnya elektronik. Jadi sama kayak e-business, berarti kan elektronik bisnis. Nah, kalau e-procurement itu sama dengan electronic procurement. Di dalamnya itu bagaimana kita mengolah semua aktivitas procurement. Di dalamnya ada pembelian, ada otorisasi, ada order, ada delivery, pengiriman, ada payment, pembayaran, dan di antara pembeli dan supplier. Nah, ini e-procurement. Jadi ada pihak yang beli sama ada pihak yang membeli. Nah, di dalam e-procurement ini ada juga yang namanya sistem namanya EPS, Electronic Procurement System. EPS itu apa sih? Electronic System itu digunakan untuk mengotomatisasikan semua bagian dari procurement function. Ini ada di dalam sini ya. Lanjut lagi. Nah, sebagai lanjutan, kalau kalian lihat gambar ini adalah key procurement aktivitas di dalam organisasi. Jadi di gambar sini nih kalau lihat ya, ada supplier. Supplier biasanya itu dia membuat yang namanya invoice dan delivery note. Jadi kalau kalian bayangkan biasa proses pembelian dan penjualan barang di dalam perusahaan ya. Nah, setelah muncul delivery note, langsung ke buyer. Buyer delivery note ini ke buyer. Buyer itu dia beli, terus kemudian dia melakukan yang namanya payment, purchase order, terus dihitung oleh akuntan, terus customer bayar masuk ke gudang.
Nah, terus kalau buyer melakukan yang namanya pembelian, itu harus melakukan yang namanya approval. Jadi ada yang namanya approve. Jadi ada form namanya delivery order. Kalau kita misalnya kirim barang dari satu tempat, terus kita mau terima itu barang, ada yang namanya form delivery order. Nah, lanjut lagi. Nah, masalah di antara supply chain management. Nah, seringkali di dalam menerapkan supply chain itu nggak selalu semuanya berjalan dengan mulus, tetapi terkadang ada masalah juga di dalam penerapan supply chain ini. Nah, yang pertama itu adalah tekanan untuk mengurangi harga di dalam manufacturing dan mendistribusikan produk untuk mengingat keuntungan kompetitifnya. Terus ada yang namanya demand forecasting. Terus kadang ada yang Maaf nih, namanya maksudnya yang tadi gimana? yang mana tuh? Yang nurunin harga? Nurun biasanya nih ya kalau di dalam perusahaan gitu kan orang kan pasti mau yang namanya harganya turun, betul nggak? Nah, di dalam penurunan harga ini terkadang kalau misalnya kita tidak memakai, maksudnya ibaratnya gak boleh asal turunin harga gitu. Kita harus lihat lagi costnya gimana. Nah, tantangannya itu adalah ketika menerapkan supply chain management, kalau suppliernya minta turunin harga, berarti kan itu berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau keuntungan perusahaan. Nah, itu. Jadi intinya nggak boleh sembarangan nurunin harga sesuai dengan kemauan si customer atau suppliernya yang terlalu mau nurunin harga. Nah, itu salah satu problem. Jadi eh, tekanan untuk nurunin harga. Jadi kalau kita tetap, jadi kan kita, kalian belanja nih misalnya belanja ke Mangga Dua misalnya gitu ya. Nah, abis belanja ke Mangga Dua, minta lagi kan, biasanya orang pasti nawar dong, aduh kurangin lah segini, jangan segitu harganya, betul nggak? Nah, terus misalnya dibilang oke nih harganya segini, tapi kan udah pasti ada hitung-hitungannya dong. Nah, ketika kita udah menerapkan sistem, kita nggak bisa sembarangan asal menurunkan harga tanpa melihat cost yang kita keluarkan. Seperti itu tantangannya satu, tekanan untuk menuruni harga, cost-nya. Nah, yang kedua, itu adalah tantangan terhadap permintaan. Jadi ada mungkin permintaan yang banyak, itu kan kita harus meramal nih. Kayak sekarang ya, contohnya sekarang kebutuhan rapid test misalnya gitu ya. Sekarang kan permintaannya lagi banyak tuh, kebutuhan rapid test. Nah, bisa nggak sih kita memenuhi permintaan pasar? Jadi terkadang sistemnya udah oke, kebutuhannya ada, cuman barangnya nggak ada. Nah, susah. Jadi sama aja, jadi itu nggak bisa juga. Nah, terus yang ketiga itu adalah kegagalan dalam mengirimkan produk waktu secara konsisten. Jadi terkadang ada yang namanya lack item. Jadi itemnya ada yang rusak, ada yang waktunya tidak konsisten, ada yang tidak sesuai dengan pengiriman seharusnya. Nah, terus yang keempat ada juga yang namanya kegagalan dalam mengirimkan atau eh, mengirimkan produk yang benar. Nah, kadang kalian juga mungkin pernah ya mengalami kalian ordernya apa, nyampe barangnya apa atau tahu. Nah, itu kegagalan dalam pengiriman atau packingnya, berarti tidak sesuai. Terus yang kelima itu biaya penyimpanan gudangnya tinggi. Nah, ini salah satu kendala dalam menerapkan supply chain. Terus ada lagi juga waktu untuk mengembangkan produk barunya masih kurang. Jadi untuk pengembangan produk baru itu perlu waktu yang lama untuk diterapkan ke dalam supply chain ini. Nah, pada materi yang kedua itu adalah terkait supply chain management dan e-procurement. Kalau ada pertanyaan boleh boleh di stop ya. Karena waktu kita tidak banyak, saatnya lumayan banyak, jadi agak lumayan ngebut. Nah, supply chain management yang tadi ya, yang disebutkan sama Erika, itu adalah bagaimana kita mengkoordinasi semua aktivitas yang terkait di dalamnya ada supply yang ada di dalam organisasi antara customer dan partner dan customer itu sendiri. Jadi contoh nih ya, kalau kalian gambarkan, kalau kalian bayangkan, supply chain itu merupakan rantai. Coba semuanya berimajinasi gambar rantai gitu, rantai ya. Kalau kalian di SMA mungkin belajar kali ya, rantai apa sih yang namanya kalau makhluk hidup, jadi makan burung makan apa, terus ada rantai kayak rantai seperti itu kan, jadi saling makan memakan. Nah, ini yang namanya rantai ini, kalian gambarkan rantai, terus ada di
di dekat rantai itu ada yang namanya supplier, satu gambar kecil itu supplier, terus ada lagi customer, terus ada lagi partner. Nah, rantai itu saling mengikat antara supplier, partner, dan customer ini. Nah, itulah supply chain. Bagaimana mereka saling terikat, saling terkait, dan saling terintegrasi di antara semua aktivitas yang ada. Jadi semuanya saling terkait satu sama lain. Oke, lengkap sampai di sini? Halo, halo? Satu orang mungkin atau dua orang paham nggak tentang supply chain ini? Paham, Miss. Oke, sip, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada yang namanya supply chain management dan e-procurement. Nah, ada buy side, ada sell side. Nah, kalau yang supply chain yang A, ini ada yang namanya simplified view. Yang kedua ada including intermediaries. Nah, kalau kita lihat, kalian supply chain, upstream supply chain, di sini ada downstream supply chain. Supplier ini ada yang namanya di sell side, buy side, kalau customer di side side. Bedanya di antara dua ini adalah kalau yang biru ini inbound logistik, kalau yang kanan ini outbound logistik. Kalau inbound itu adalah barang yang masuk ke perusahaan, kalau outbound itu adalah barang yang keluar di perusahaan. Nah, kalau kita lihat gambar ini, apa yang membedakan dua gambar ini? Ada yang bisa kasih pendapat? Apa sih yang membedakan dua gambar ini? Miss, Oke, NIM-nya berapa? 12.200.005. 12.200.005. Oke, namamu? Vanes, Miss. Vanes. Pakai V, Vanes. Ya, Vanes. Ya. Oke, sip. Apa Vanes bedanya? Kalau menurut saya yang simplified view itu lebih simpel dilihat dari bagannya itu langsung dari supply langsung ke organisasi terus taruh ke customer. Sedangkan kalau yang bawah itu supplier itu kalau mau menyuplai barang ke organisasi ya harus lewat yang namanya perantara, misalkan kayak market gitu. Terus di organisasi juga kan ada perantara sebelum ke customer. Jadi lebih rumit lah gitu. Oke, sip. Betul ya jawabannya si Vanes ya. Jadi kalau kalian lihat gambar ini ada bedanya nih. Kalau yang satu lagi dia lewat perantara, kalau yang satu lagi nggak lewat perantara. Nah, kita lanjut lagi ya. Thank you ya Vanes, jawabannya itu udah exactly 100% benar. Oke. Nah, tadi kan di sini ada yang namanya supply chain, yang ini ya, downstream sama upstream. Nah, ada bedanya nih. Kalau upstream, supply chain itu dia adalah transaksi di antara organisasi dan supplier dan intermediaries itu sama dengan yang namanya buy side e-commerce. Kalau downstream itu sama dengan sell side e-commerce. Nah, kalau supply chain network itu adalah link di antara organisasi dan semua partner di dalamnya termasuk multiple supply chain. Jadi gabungan antara duanya ini. Nah, di dalam penerapan supply chain dan e-procurement ada 4 pilar yang harus kita tahu bagaimana itu merupakan sukses faktor dari penerapan supply chain. Yang pertama itu customer centric. Jadi kita harus selalu berorientasi pada customer. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah customer adalah raja, ya mungkin salah satunya di sini nih. Jadi itu sifatnya customer centric. Jadi bagaimana si supply chain itu membawahi, menaungi si customer. Jadi kemauan customer, apapun yang terkait dengan customer. Nah, yang kedua adalah dioperasikan oleh orang. Jadi bukan hanya teknologi, tetapi operatornya tetap orang. Jadi yang punya kuasa, yang punya otoritas terkait supply chain ini itu tetap orang. Jadi kalian tidak usah takut bahwa akan digantikan oleh robot. Enggak juga. Jadi semuanya aktivitas oleh orang. Nah, yang ketiga itu ditransform dari teknologi. Jadi ada yang namanya penerapan teknologi. Kayak tadi kita bilang e-procurement ya, berarti ada penerapan elektroniknya di situ.
Nah, yang keempat itu sifatnya resilient dan responsif. Bagaimana si supply chain management ini merespon atau menanggapi dari customer apapun yang kemauan customer. Ini 4 pilar dalam penerapan supply chain. Nah, pada simple model supply chain tadi yang dijelaskan oleh si Vanes, nah organisasi itu bisa melihat dari perspektif yang berbeda nih. Kalau kita lihat, biasanya di dalam supply chain itu ada yang namanya, bukan biasanya sih, harusnya di dalam supply chain itu ada yang namanya input, proses, dan output. Bagaimana melingkan antara input, proses, dan output di antara setiap orang atau setiap field yang ada di dalam organisasi itu, entah itu customer, entah itu pihak ketiga, entah itu suppliernya. Nah, itu dilingkan satu sama lain. Nah, seperti di dalamnya itu ada indikasi bisnis, termasuk di dalamnya bagaimana memindahkan ke dalam bisnis digital, organisasi yang bisa direview, bisa ditransformasi, bisa diproses, dan tujuannya untuk mengoptimalkan yang namanya delivery produk. Jadi pengiriman produknya, deliverynya sesuai dengan waktu yang dimau, dengan cara yang sifatnya efisien dan harga yang lebih rendah. Kita lanjut. Nah, ke gambarnya ini adalah simple model dari supply chain yang di dalamnya ini merupakan proses flow atau introduksi dari new product. Nah, ini kalian bisa lihat sih, gambarnya ini bisa kalian baca bagaimana penerapan yang ini, gambarnya nggak susah untuk dibaca, jadi kalian bisa pahami. Kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti boleh ditanya. Nah, sementara itu, lanjut lagi. Nah, simple model dari supply chain itu ada yang namanya objektif dan strategi dalam merespon dalam consumer respon ECR. Nah, kalau untuk kita mau nih, misalnya waktunya lebih akurat, terus lebih paperless information flow, terus waktu lebih cepat dan akurat. Nah, strateginya seperti apa? Nah, organisasi harus disupport dari IS. Nah, di sini ya. Bagaimana cara jika tujuan kita untuk waktu yang lebih singkat, prosesnya lebih akurat, terus lebih paperless, strateginya apa? Nah, organisasi itu harus merevisi proses yang ada dan proses itu harus dikaitkan dengan sistem informasi. Nah, ini salah satu peranan sistem informasi ini. Nah, terus kita mau sifat prosesnya lebih smooth, terus kemudian produknya lebih match dan variasinya bisa level yang berbeda. Nah, kita lihat strategi di bawah sini nih. Bagaimana kita membuat efisien store yang lebih efisien, terus efisien penggantian yang lebih efisien, terus promosi. Nah, ini semuanya merupakan bagaimana strategi dari ECR. Nah, di dalam B2B, ada yang tahu B2B itu apa? Ya, ada yang tahu apa itu B2B? B2B. Business to business. Oke, siapa namamu? Alicia, Elisia, NIM-nya berapa, Elis? 12 Hmm? 2054. 12, 2054. Oke, Elisia, ejaannya E-L? LLI Hah? L Alicia Sia Iya, pakai C apa S? S Oke, Elisia. Oke. Apa Elisia? B2B itu? business to business. Bisnis to bisnis. Bisa kamu jelasin nggak apa bisnis to bisnis yang dimaksud di sini? Kalau menurut saya kayak transaksi dari bisnis antara bisnis sama bisnis, tujuannya kayak vendor gitu, Hmm. kayak mungkin grosir gitu. Oke, kayak yang Elisia bilang tadi itu benar ya, bisnis to bisnis. Jadi bisnis to bisnis itu sebentar ya, balas sesuatu dulu. Nah, bisnis to bisnis itu gini, kalau kalian misalnya kadang kan perusahaan sepatu, kita ngomong misalnya perusahaan sepatu, enggak deh, kain ya, kain. Kalau kayak department store atau apapun kan gitu kan. Nah, di dalam perusahaan kain ini misalnya ada satu perusahaan baju nih, tapi perusahaan baju ini ya dia nggak produksi kain, dia hanya menjahit baju sesuai dengan permintaan pasar.
Nah, otomatis kan dia perlu yang namanya supplier dong. Nah, supplier itu ya perusahaan kain ini ngambilnya itu langsung grosir, yang langsung banyak. Jadi hubungannya itu bukan hanya perorangan, enggak, tapi udah perusahaan ke perusahaan yang diikat biasanya dalam satu perjanjian. Jadi udah hubungannya head to head nih, ibaratnya seperti itu. Nah, di dalam supply chain untuk B2B company, kita lihat ya di sini ya, ada yang namanya upstreamnya yang di sini. Ini upstream. Dari supplier itu ke gudang supplier, terus ada independent wholesaler, terus B2B retail, terus ke distributor, berakhirnya di manufaktur B2B company. Jadi startingnya dari supplier. Tapi kalau yang downstream itu startingnya bukan dari supplier, tapi dari perusahaan si manufaktur ini. Dari manufaktur, kemudian ke B2B company, independent wholesaler, retailer, distributor, terakhir baru customer. Jadi kita bisa lihat nih, kalau upstream itu berarti dari supplier ke perusahaan itu. Nah, kalau downstream berarti dari perusahaan itu ke customer, produknya di deliver ke customer. Oke, paham sejauh ini? Miss, saya mau nanya, Miss. Mm-mm. Itu yang bagan yang bawa dari supplier ke supplier agent itu bertugas sebagai apa, Miss? Kayak sales gitu. Iya, kayak sales. Jadi sifatnya lebih ke mirip-mirip pihak ketiga lah. Jadi dia jualnya itu B company aja, ada agensi, ada agen yang jualnya, mirip-mirip sales kalau kita ngomong di bahasa tokonya ya. Oh, oke, thank you, Miss. Iya. Nah, kita ngomongin sekarang logistik nih. Kalian anak anak manajemen kan ya, manajemen itu biasanya kayak belajar logistik juga deh. Nah, ini ada yang namanya logistik. Konsep itu melekat dengan yang namanya supply chain management. Nah, logistik itu didefinisikan sebagai waktu yang tepat untuk memposisikan dari resource itu. Nah, di dalamnya itu ada 5 hal yang mendeskripsikan tentang si logistik dan memastikan bahwa produk itu sesuai dengan seharusnya, layanan seharusnya. Nah, apa yang menjadi tolak ukur dari logistik ini? Yang pertama itu in the right place, tempat yang benar, tempat yang tepat. Terus waktunya juga harus tepat, at the right time. Terus yang ketiga itu right quantity. Jadi kuantitinya harus pas. Terus right quality, quality-nya juga harus bagus. Dan yang terakhir itu harganya harus bagus. Jadi ini salah satu, bukan salah satu sih, 5 hal, 5 right yang harus ada di dalam logistik. Jadi tepat waktu, tempatnya tepat, kuantitinya oke, quality-nya oke, dan harganya juga oke. Nah, ini terkait logistik. Nah, di dalam logistik itu ada dua, ada yang namanya inbound logistik dan outbound logistik. Kalau inbound itu adalah hal-hal atau manajemen material yang masuk ke dalam organisasi itu. Jadi yang disuplai ya, yang masuk dari organisasi itu. Nah, kalau yang namanya outbound berarti out kan, keluar ya. Kalian ingat aja, kalau in kan berarti masuk nih, berarti dia masuk ke organisasi itu. Kalau outbound itu berarti dia keluar. Jadi dia yang menyuplai ke organisasi lain, customer atau intermediaries. Nah, itu ya, ada yang namanya inbound logistik sama outbound logistik. Nah, di dalam ini juga supply chain ada yang namanya push and pull supply chain model. Jadi ada bukan cuma di pintu kasir aja ya atau pintu mall aja yang ada push sama pull ya. Ini ada beda, ada juga. Kalau push supply chain itu adalah supply chain yang mengatur tentang pendistribusian produk ke passive customer. Kalau push itu passive customer. Nah, kalau full supply chain itu dia mendelivery ke customer aktif. Nah, di dalamnya ada produk dan service yang lebih spesifik. Begitu. Nah, penerapannya, kita lihat contoh penerapannya. Ini contoh dari push customer. Nah, kalau kita lihat push customer, ini ada tipikalnya nih. Dia mengoptimiskan produksi, proses, dan cost efisiensi. Terus karakteristiknya itu manufakturnya lebih gampang dikembangkan produk baru. Terus biasanya integrasi datanya kurang baik kalau tidak menggunakan kalau dia menggunakan teknologi terbatas. So, sifatnya long cycle dan respon time-nya dan high inventory level. Terus kalau kita menggunakan IS itu dia
independent data di supply chain membernya dan limited menggunakan ADI. Di supplier ada yang namanya manufaktur, distributor, retailer, customer. Ini post customer. Kalau pool, ini lihat ya panahnya ya. Kalau push itu berarti dari supplier langsung ke customer, thread panahnya gitu ya. Nah, kalau yang pull itu kebalikan, dari customer ke supplier. Nah, tipikalnya apa? Dia menggerakkan market pasar gitu. Terus teknologi yang digunakan biasanya sih lebih data integrasi, terus sifatnya jangka pendek dan waktu responnya lebih cepat dan inventory levelnya lebih rendah dibandingkan sebaliknya. Nah, kalau kita menggunakan IS, itu digunakan diintegrasikan secara internal sistem, informasinya bisa di-sharing di antara supply chain member, dan ada extension dari ADI dan e-commerce-nya. Nah, yang ketiga itu adalah fokus pada value chain. Nah, ini yang kalian bikin kan di UTS ada yang namanya value chain. Mungkin beberapa udah pada gambar atau beberapa udah pada upload. Nah, value chain ini dia merupakan model yang bagaimana setiap aktivitas itu ditambahkan di dalam value produk dan service layanan yang akan didelivery ke customer. Kita lihat ya. Nah, ini contoh atau ini adalah gambar dari value chain. Ada yang namanya secondary value chain activities. Ada human resource, ada finance, ada IS, inbound logistik, ada production, ada outbound logistik, ada sales and marketing. Sama ya, kalau inbound logistik berarti itu kan terkait barang masuk tuh, apa yang masuk ke organisasi. Kalau outbound berarti yang dia supply atau dia keluarkan di organisasi itu. Nah, saya lihat gambarnya ini strategi core versus partner. Ini ada yang namanya value chain activities. Nah, dia di tengah-tengah sini. Merupakan inti atau bisa dibilang sebagai pusat ya terkait tentang si jaringan di antara organisasi ini. Nah, ini inbound logistik di sini, manufacturing di sini, product warehousing di sini. Terus ada yang namanya upstream, ada yang downstream yang tadi supplier, buy side, supplier, fulfillment, sell side. Nah, diintegrasikan ke dalam finance, human resource, dan admin. Nah, fokus pada value chain ini, kita lihat gambar yang tadi ya, itu diadaptasi dari DAYS tahun 2000. Nah, dia menunjukkan bahwa partner itu merupakan value, network value yang bisa dikarakteristikkan sebagai supply side partner atau upstream supply chain yang tadi. Seperti ada supplier, ada business to business, pertukaran B2B, terus ada yang namanya wholesaler, ada distributor. Terus yang kedua itu partner itu mengisi primary atau core value dari supply chain aktivitas. Dan yang ketiga itu kalau dari sell side itu sifatnya supply downstream supply chain, itu di dalamnya ada B2B exchange. Dan yang keempat itu value chain itu mengintegrasikan partner yang dimana ada service, ada mediasi internal dan eksternal di antara rantai atau value chain tersebut. Nah, opsi untuk restructuring the value chain. Nah, sebagai bagian dari strategi definisi dari digital business, manajer itu harus memastikan bahwa struktur itu harus bisa dimodifikasi. Di dalamnya itu ada yang namanya dua kontrol atau kita kenal dengan yang namanya virtual integration atau vertical integration. Kalau vertical integration itu yang mana antara supply chain aktivitas itu dibawanya atau dikontrol di dalam organisasi. Jadi semua aktivitas itu dikontrol oleh organisasi. Kalau virtual integration itu berarti semua aktivitas supply chain itu dikontrol di luar organisasi oleh pihak ketiga. Berarti ada orang lain di luar organisasi yang mengontrol aktivitas di supply chain ini. Kalau vertikal tadi ya, itu langsung di bawah organisasi. Kalau virtual itu dia dibedakan, di luar dari organisasi dan dikoordinasi oleh pihak ketiga. Biasanya seperti itu. Nah, ini ada gambar terkait dengan yang tadi ya, vertical integration sama virtual integration. Nah, karakteristiknya kalian bisa baca, kalian bisa lihat di gambar ini apa ini juga sudah menjelaskan dengan jelas apa itu yang namanya supply chain opsi.
Nah, bisa lanjut lagi. Nah, menurut si Hayes dan Wellwright itu, dia memprovide yang namanya useful framework. Di dalamnya ada summary terkait pilihan dan organisasi itu. Yang pertama itu dia membuat direction, jadi dia membuat arah lah dari setiap ekspansi yang ada. Yang kedua, dia extend dari vertical integration, jadi perpanjangan dari vertical integration. Yang ketiga itu dia membalancingkan antara vertical integration ini vertical integration state. Jadi dia balancing. Selain dia membeli arah, dia merupakan perpanjangan tangan dan dia membalance. Jadi membuatnya seimbang gitu. Nah, lanjut. Nah, menggunakan digital communication itu digunakan untuk apa sih? Nah, dia mengimprove yang namanya supply chain efficiency yang sifatnya dependent dan biar itu merupakan satu hal yang sifatnya efektif untuk dilakukan pertukaran dan sharing informasi. Nah, pada tantangannya ketika menerima yang namanya standar data atau format exchange itu biasanya kita memberikan yang namanya ISC, itu Information Supply Chain. Nah, ISC itu apa sih? Dia merupakan informasi yang bisa information centric, jadi sifatnya information centric yang bisa dilihat dari supply chain, yang mana ada yang namanya alamatnya, addressnya dari organisasi itu dan teknologi, tantangan teknologi yang ada di dalam si ISC ini. Tujuannya untuk apa? Dia memungkinkan atau mengefisienkan yang namanya SCM efisiensi dan efektivitas dari SCM. Kita lanjut lagi. Teknologi opsi dan standar dari supply chain management. Nah, yang pertama itu dia meningkatkan efisiensi dari individual proses. Yang kedua itu dia mengurangi kompleksitas dari supply chain. Nah, yang ketiga itu meningkatkan data integrasi di antara elemen yang ada dalam supply chain. Yang keempat, yang mengurangi harga melalui outsourcing. Yang kelima, itu adalah inovasi. Oh iya, ini ada istilah outsourcing nih. Ada yang tahu nggak outsourcing itu apa? Apa itu outsourcing? Karyawan kontrak bukan, Miss? Karyawan kontrak. Bisa juga sih karyawan kontrak. Coba ada istilah lain nggak mungkin? Itu siapa tadi yang jawab? Feli, Miss. Oke, tim kamu berapa Feli? 12, Mm-mm. 2000, Mm-mm. 3, Triple 3. 53. Oh, 53. Tadi kelebihan ya. 2053. Oke. Feli ya? Pakai F atau V? Pakai F, Miss. Feli. Gini ya. Oke deh. Nah, outsourcing itu ya istilahnya sih bisa dibilang benar karyawan kontrak sih. Bisa juga disebutkan bahwa outsourcing itu adalah kalau ini ya, kita ngomongin misalnya perbankan ya. Perbankan itu kan bisnis utamanya itu dia ngelola bank dong ya, mengelola bank dan segala macam. Nah, tetapi kalau ketika kalian di bank itu biasanya security-nya dan cleaning service-nya itu merupakan outsourcing. Jadi dia di luar perusahaan itu, tapi dia bekerja di perusahaan itu, seolah-olah bekerja di perusahaan itu. Tetapi yang menerima gaji, atau dia digaji hanya oleh perusahaan outsourcing-nya itu. Jadi ibaratnya si bank itu hanya kerjasama nih sama suatu perusahaan outsourcing. Dia nggak mau tahu nih karyawan yang dia kirim siapa, namanya siapa, tapi dia mau yang terbaik aja intinya gitu. Nah, saya juga bayar perusahaannya, bayar karyawannya itu nggak langsung ke karyawannya, tetapi langsung ke perusahaan outsourcingnya. Nanti yang menggaji perusahaan outsourcing itu adalah menggaji karyawan itu adalah dari perusahaan outsourcingnya itu. Jadi ibaratnya bisa dibilang kontrak gitu. Jadi yang tidak terikat dalam main bisnis utama. Nah, seperti itu. Nah, IS mensupport upstream SCM. Jadi kunci utama dari upstream SCM ini adalah yang pertama itu ada yang namanya RFID.
RFID ini merupakan microchip yang merupakan basic dari electronic tags yang digunakan untuk memonitor segala sesuatu yang mereka attach di situ. Nah, kalau IoT ini Internet of Things yang sekarang lagi ngetren istilahnya, itu merupakan identifikasi yang sifatnya unik yang di-tag melalui teknologi seperti RFID juga, tapi dia melalui internet akses, alamat internet, seperti ada alamat ini. Kalau RFID kan nggak pakai internet nih, tapi kalau IoT itu sudah menggunakan yang namanya internet. Nah, kita lanjut lagi. Ini merupakan IS support downstream SCM. Nah, ini merupakan key aktivitas atau downstream SCM yang ada di dalam outbound logistik, seperti B2B konteks, benefit untuk downstream yang sifatnya customer unique. Nah, jadi ini keuntungannya apa sih? Organisasi itu bisa mengotomatisasikan proses upstream supply chain itu. Jadi dalam key aktivitasnya. Nah, dari outbound logistik itu merupakan hal yang penting di dalam outbound logistik itu related dengan yang namanya ekspektasi dan offering direct sales melalui website. Jadi di dalamnya ada delivery produk yang sifatnya mengestabliskan dari website itu. Nah, contohnya nih, di dalam infrastruktur SCM, IS itu dia membutuhkan deliver supply chain yang sifatnya visible, memungkinkan adanya perbedaan di antara pihak-pihak yang mana memiliki akses dalam supply chain itu. Nah, di dalamnya itu ada employee, supplier, logistik yang bisa memprovide produk dan customer yang ada. Nah, supply chain itu harus sifatnya aksesnya up to date, pasti. Yang kedua itu dia sifatnya harus akurasi. Yang ketiga itu dia harus relevan tentang supply chain dan proses untuk berbeda-beda produk atau stakeholder yang ada. Nah, kita lanjut lagi. Nah, IS infrastruktur untuk supply chain. Nah, di sini ada tipe-tipe infrastruktur apa sih yang dibutuhkan ketika kita mau membangun supply chain management. Nah, yang pertama itu supply chain planning system. Yang kedua itu ada yang namanya supply chain execution system. Nah, di tengah-tengah ini yang gak bergabung ada yang namanya data warehouse, ada ERP database. Nah, kalau di dalam supply chain planning system, kita butuh yang namanya network optimasi. Jadi, jaringannya harus bagus, pemasangan jaringannya harus oke, dan dia bisa menghubungkan dengan supplier yang ada gitu. Yang kedua itu ada yang namanya MRP, Manufacturing Planning. Bagaimana setiap perencanaan terkait manufacturing itu bisa dirancang dengan baik. Ada yang namanya supply planning, ada yang namanya demand planning. Nah, terus di bagian supply chain execution system, ini ada yang namanya procurement. Terus yang kedua ada yang namanya manufacturing. Yang ketiga ada yang namanya warehouse management, order processing, dan distributor. Nah, ini terkait IS infrastruktur yang ada di dalam supply chain management. Nah, terus yang terakhir itu supply chain management implementasi. Jadi setelah semua proses, itu ada yang namanya supply chain itu bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah, berdasarkan KPMG yang hasilnya tahun 2000, pada esensinya bahwa supply chain leader itu mengingatkan bahwa segala sesuatu itu harus di dalam produk yang benar. Dan deliver ke customer itu harus secara tepat dan harganya oke. Yang tadi kita bahas secara logistik ya. Nah, oke, ini kalian bisa baca sih. Nah, nanggung sedikit lagi ya. Nah, di dalam data standarisasi dan exchange itu di dalamnya ada yang namanya short term. Nih, kalian lihat ya, change speed, ada change scope. Lalu sifatnya di bawah sini ada short term, long term, limited, extensive. Nah, kalau dia short term, jangka waktunya pendek, kemudian dia sifatnya terbatas atau limited, itu namanya proses improvement. Nah, kalau dia sifatnya long term dan limited, itu namanya continuous improvement. Kalau dia short term dan extensive, itu dia udah termasuk namanya proses integration dan disintegration. Kalau dia long term dan extensive, itu dia sudah masuk ke namanya BPR, Business Process Reengineering. Nah, ini terkait alternatif di dalam
memodifikasi penggunaan e-bisnis di dalam supply chain yang ada. Oke, waktu kita sudah habis. Ada yang mau ditanyakan sebelum selesai? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau nggak ada kita akhiri nih. Atau paham nggak nih? Oke, paham. Oke, udah pada dibalas. Oke dah. Miss sangat berharap sih bisa ketemu kalian secara langsung ya, tapi kayaknya semester ini tidak memungkinkan nih, kita ketemunya virtual aja. Oke deh, kalian juga prodi manajemen kan, berarti Miss gak ajar langsung sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ketemu atau apapun di UBM, sapa saja, pasti dijawab. Oke deh, stay safe semuanya, kita ketemu lagi 2 minggu ke depan di pertemuan 8. Minggu itu berarti jangan lupa, itu terakhir harus upload UTS. Kalau udah nggak diupload ya berarti ya nilainya ya 0 otomatis ya di UTS karena kalian nggak upload sama sekali. Oke deh, thank you semuanya ya, stay safe. Thank you, Miss. Ya. Miss. Thank you, Miss.